Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para tuan guru, para asatidz, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW. Singkatnya, mami-mami, nenek-nenek, tua sai yang tiang muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sila ngiring tebarang-barang ucap rasa syukur tiang pelunggu senamian tipa Allah Subhanahu wa taala. Sawah beng tiang pelunggu senamian sehat, panjang umur, sehingga tiang pelunggu senamian bisa berkumpul di tempat niki. Maka mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda agung, baginda suci, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum tiang melanjutkan kata-kata takziah niki, sila tebarang-barang ucap kalimat istirja pada telu kali dengan ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 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 Sesungguhnya kita semua hanyalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Almarhum niki sudah dipanggil oleh Allah. Almarhum niki sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita semua. Kita tidak tahu kapan giliran kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita siap-siap. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Apabila wah datang ajal dengan senun, maka ndiarak sekek pun sak tahu unduran ajal senun, meskipun hanya sesaat. Wala yastaqdimun dan tidak akan bisa memajukannya. Mami-mami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus almarhum niki ketika wah tamat tiba dalam kubur berbe nasib. Apakah langsung bertemu dengan Allah? Tidak. Mengapa? Karena kubur niki adalah alam pertama di akhirat. Kubur adalah awal tiang pelungguh melangkah menuju akhirat. Dan kubur adalah akhir langkah kita dari dunia. Lain ketika Allah masih sendirian, yakni alam ahdah. Ketika sudah ada Nur Muhammad, alam wahdah. Ketika ada para arwah, alam wahidiyah. Alam dunia, baru alam kubur atau alam barzah. Almarhum niki ngeri. Almarhum dalam kubur, ketika Nuh berada di padang alam kubur atau alam barzah, ngeri. Mengapa? Karena Sayyidina Utsman bin Affan ketika diceritakan tentang surga dan neraka, beliau biasa saja. Beliau tidak menangis, akan tetapi ketika beliau diceritakan tentang kubur, beliau menangis. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qad illa wal qabru abza'u minhu."
Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih ngeri, melainkan kubur niki adalah pemandangannya di dalam lebih ngeri daripada pemandangan di dunia ini. Seberembe-berembe lengan pemandangan sawah tiang pelunggu seriuk di dunia, lebih ngeri pemandangan di alam kubur. Lamun tuah selamat di alam kubur, pasti alam lain kita akan selamat. Nini, mari tua saya yang tiang muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selagi Allah memberikan kita umur yang panjang, selagi Allah memberikan kita hidup, mari kita gunakan umur kita untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan al-mautu mautani. Kematian itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, mautul tabi'i atau mautul ijbari. Mautul tabi'i ini adalah kematian yang biasa. Kematian yang pasti tiang pelungguh akan temukan. Kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah. Semua yang bernyawa, yang bernapas pasti akan mati. Yang kedua, mautul ikhtiyari, yaitu kematian. Yang mana dimaksud mautul ikhtiyari? Yakni kita disuruh untuk belajar mati. Mutu qabla anta mutu, kata Rasulullah. Matilah kalian sebelum kalian mati. Berembin dan berajah mati sebelum tiang pelungguh mati. Coba kita perhatikan mayit. Kita perhatikan orang yang sudah mati. Apakah orang yang sudah mati itu bisa berbicara? Tidak bisa. Apakah orang yang mati itu bisa mendengar? Tidak bisa. Apakah orang yang mati itu bisa bergerak? Tidak bisa. Kita ikuti seperti itu. Maksudnya apa? Orang mati tidak bisa bergerak, maka kita jangan kita gunakan tubuh kita untuk bergerak, berbuat maksiat. Jangan kita gunakan tubuh kita ini untuk mengerjakan maksiat, mengerjakan dosa-dosa. Orang yang mati tidak bisa mendengar, maka kita jangan menggunakan telinga kita untuk mendengar hal yang jelek-jelek. Orang mati tidak bisa melihat, maka kita jangan menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Kemudian ada ulama tasawuf mengatakan bahwa kematian itu dibagi menjadi 4. Sekarang kematian dibagi menjadi 4. Sak pertama, mautul ahmar, yakni kematian yang merah. Kematian seabang. Yang mana dimaksud kematian yang merah? Yakni mukhalafatul hawa, melawan atau mengendalikan hawa nafsu. Kematian yang 4 ini adalah tata cara untuk kita belajar mati. Yang pertama, kematian yang merah, yaitu mengendalikan hawa nafsu, melawan hawa nafsu. Karena Rasulullah mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang beramal, mempersiapkan bekalnya untuk setelah dia meninggal nanti. Yang kedua, mautul aswad, kematian yang hitam atau birang. Seambil teparan kematian sak birang, tahmilul adha, yakni melawan, yakni sabar dalam menghadapi cobaan, sabar dalam menghadapi cacian, sabar dalam menghadapi hinaan. Apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah berikan ujian kepada kita semua, sabar. Kita qanaah, terima apa saja yang Allah berikan kepada kita. Lihatlah selalu ke bawah, janganlah melihat ke atas. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, kata Nabi. Lihatlah siapa yang di bawah kalian dan janganlah kalian melihat siapa yang di atas kalian. Yang ketiga, mautul abyad, kematian yang putih. Yang mana dinamakan kematian yang putih? Yakni al-ju', lapar atau berpuasa. Mari kita perbanyak, sering-sering berpuasa. Insya Allah dengan melakukan puasa sunnah, kita akan terhindar dari maksiat. Karena orang yang berpuasa, dia akan menguji semua tubuhnya untuk mengerjakan maksiat. Yang terakhir adalah mautul ahdor, kematian yang hijau. Yang mana dinamakan dengan kematian yang hijau? Tarhur riqabi ba'duha ala ba'din, yakni berpakaian dengan sederhana. Hidup sederhana. Kita ikuti hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup sederhana.
Tidak perlu mewah-mewah. Walaupun kita memiliki rumah tingkat 10, ujung-ujungnya rumah kita dikubur. Meskipun kita berpakaian bagus, tapi nanti kalau kita sudah meninggal, kain kafan jadi pakaian kita. Jelas? Nenek, mami tua saya yang tiang muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka khairun nasi man tala umruhu hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amal perbuatannya. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi jelek amal perbuatannya. Maka mari kita gunakan umur kita. Selama Allah masih memberikan kita hidup, mari kita gunakan umur kita untuk mengerjakan ibadah, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Almarhum niki selama beliau hidup bergaul dengan pelungguh senamian, pasti beliau memiliki kesalahan. Pasti arak doang tong pelih baik secara perbuatan maupun ucapan. Maka lamun arak tutur kata atau perbuatan yang pernah membuat pelungguh senamian tersinggung, maafan nggih. Maafan nggih. Lamun arak utang piutang sak kodek maupun sak belik, sila ikhlas nggih. Ikhlas nggih. Ikhlas nggih. Ikhlas lamun bau. Lamun dia bau je sila berurusan dengan ahli waris keluarga yang masih ada. Silahkan selesaikan secara damai. Maka mungkin hanya ini saja takziah yang sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan kepada almarhum niki, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa salahnya, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, diterima segala amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.